Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Indah Sri Utami dari kelompok 3 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang pendekatan kesehatan mental. Namun tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Anida Khofiah, Idrus Rifai, dan Salsa Nur Ajizah. Langsung saja kepada Idrus Rifai dan Salsa Nur Ajizah untuk mempresentasikan materi pendekatan kesehatan mental. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nur Ajizah sebagai pemateri 1 akan menyampaikan materi yang akan kami presentasikan. Baik, materi kita pada hari ini yaitu pendekatan kesehatan mental. Di sini ada 2 faktor yang menjadikan pendekatan kesehatan mental. Yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan penyusunan program. Yang kedua berdasarkan teori. Dan di sini yang saya akan sampaikan ke kalian yaitu pendekatan berdasarkan penyusunan program. Kemudian di pendekatan berdasarkan penyusunan program ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu pendekatan resiko, dan faktor yang kedua pendekatan multisektoral, dan yang ketiga pendekatan sistem. Baik, kita langsung saja jabarkan apa saja sih pendekatan tersebut. Apa makna dari pendekatan tersebut? Nah, yang pertama pendekatan resiko. Pendekatan resiko itu program kesehatan mental dapat berupa suatu strategi yang disebut pendekatan resiko. Strategi ini fleksibel dengan menggunakan sarana-sarana yang tersedia untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan tingkat resiko serta prioritas dalam masyarakat. Baik, kita langsung masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan multisektoral. Sini pendekatan multisektoral dilakukan dengan koordinasi pada semua tingkat pelayanan. Koordinasi ini merupakan keharusan dengan sangat mendasar guna keberhasilan program kesehatan mental. Nah, apa aja tujuan dari pendekatan multisektoral? Yaitu tujuan dari pendekatan multisektoral bertujuan untuk mencapai kerjasama dan koordinasi antar petugas kesehatan, guru, pemuka-pemuka agama, masyarakat, dan orang tua. Pemilihan cara-cara yang tepat, sederhana, efektif, dan tidak mahal dengan memberi tekanan pada pencegah, pengobatan, dan rehabilitasi. Nah, sebelum masuk ke faktor yang kedua, saya akan menyampaikan pendekatan yang terakhir, pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkonseptualisasi masalah-masalah yang berkaitan satu sama lain maupun berdiri sendiri. Nah, di sini ada 5 hal utama yang harus diperhatikan dalam pendekatan sistem. 5 hal tersebut, yang pertama yaitu tujuan dari sistem dan indikator pencapaian keseluruhan. Kemudian yang kedua, ruang lingkup sistem dan kendalanya. Yang ketiga, sumber penunjang sistem. Dan yang keempat, komponen-komponen sistem atau subsistem. Dan yang terakhir, manajemen sistem yang diperlakukan. Dan untuk mencapai tujuan sistem ini perlu dilakukan penelitian terhadap berbagai variabel dan berhubungan. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan berdasarkan teori. Yang pertama ada pendekatan psikodinamik, yang kedua pendekatan behavioral, yang ketiga pendekatan kognitif, yang keempat pendekatan fisiologis, yang kelima pendekatan humanistik eksistensial, yang keenam pendekatan sosio-budaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan meneruskan materi selanjutnya tentang pendidikan psikoanalisa. Teori psikoanalisa sebagai suatu teori tentang pribadi atau bisa disebut personality dengan semua teori-teori lain dalam bidang psikologi, baik dari segi cara yang digunakannya dalam mengumpulkan data-datanya ataupun dari segi proses data tersebut. Teori ini berdiri atas asumsi-asumsi yang diterima oleh orang-orang yang menganutnya. Teori-teori psikodinamik juga memusatkan perhatian pada pentingnya pengalaman awal masa kanak-kanak
Dalam pandangan ini, benih-benih dari gangguan-gangguan psikologis sudah ditanamkan pada tahun-tahun awal pertumbuhan. Karena teori psikodinamika ini berasal dari Freud, maka penjelasan akan dimulai dengan sumbangan-sumbangan Freud. Selanjutnya tentang pendekatan behavioral. Konselor behavioral membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara bawaan dengan lingkungan. Perilaku yang dapat diamati merupakan suatu kepedulian dari para konselor sebagai kriteria pengukuran keberhasilan konseling. Menurut pandangan ini, manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar seperti yang dikemukakan oleh Freud. Dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Selanjutnya tentang pendekatan kognitif. Pandangan kognitif menjelaskan tingkah laku abnormal berdasarkan pikiran-pikiran yang keliru dan proses-proses pikiran yang kalut, atau Beck dan Emery 1985. Biasanya masalah-masalah yang berkenaan dengan pikiran dianggap sebagai simptom-simptom dari gangguan-gangguan psikologis. Tetapi dalam pandangan kognitif, pikiran-pikiran itu dilihat sebagai penyebab dari gangguan-gangguan itu. Pendekatan fisiologis. Pendorong utama untuk segi pandangan ini muncul penemuan-penemuan mengenai hubungan antara gangguan-gangguan fisik dan gangguan tingkah laku. Segi pandangan fisiologis mengupayakan bahwa semua tingkah laku abnormal disebabkan oleh gangguan pada struktur atau fungsi tubuh. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh cacat yang diperoleh melalui luka atau infeksi sebelum atau sesudah kelahiran, atau oleh suatu malfungsi yang kurang lebih bersifat sementara yang disebabkan oleh suatu kondisi yang ada pada waktu tertentu. Misalnya demam yang tinggi disebabkan oleh infeksi yang bersifat sementara. Pendekatan humanistik eksistensial. Pandangan humanistik eksistensial adalah suatu pandangan yang agak baru untuk memahami tingkah laku abnormal dalam banyak hal yang dikembangkan sebagai reaksi melawan pandangan-pandangan lain. Pandangan humanistik eksistensial kadang-kadang disebut sebagai mazhab ketiga untuk membedakan dari segi pandangan psikodinamik dan pandangan behavioral yang dominan ketika pandangan humanistik eksistensial dikembangkan. Para humanis dan eksistensial mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk sadar yang memilih secara bebas tindakan, dan arena pilihannya bebas itu, maka setiap manusia berkembang sebagai seorang individu yang baik. Pendekatan sosio dan budaya. Para ahli sosio dan budaya mengemukakan bahwa penyebab tingkah laku abnormal tidak ditemukan dalam individu melainkan dalam masyarakat itu sendiri. Orang-orang akan mengembangkan masalah-masalah psikologis bila mereka berada dalam stres yang hebat yang disebabkan kemiskinan, kemeralatan sosial, diskriminasi, dan tidak memiliki peluang. Dengan kata lain, pandangan sosio budaya melihat tingkah laku abnormal atau maladiktif sebagai akibat dari ketidakmampuan individu yang menangani stres secara efektif. Pendekatan berkaitan dengan normal dan abnormal. Pada umumnya ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam kategori sehat secara mental ataukah tidak. Yang pertama, pendekatan statistik. Yang kedua, pendekatan normatif. Yang ketiga, pendekatan distres subjektif. 4, pendekatan fungsi atau peranan sosial. Yang kelima, pendekatan interpersonal.
Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Yang pertama, berbagai pendekatan di atas menunjukkan kesulitan yang muncul untuk memberi arti apa maksud dengan sehat secara mental. Yang kedua, kesehatan mental tidak hanya sekedar dipahami sebagai kemampuan untuk tahan dalam kondisi tekanan stres yang tinggi. Kesehatan mental juga tidak bisa dipahami hanya sebagai kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri dengan baik saja. Banyak orang yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi mereka belum bisa dikatakan sehat secara mental. Thank you. Sekian dari kami, kelompok 3, dari Salsa dan Idrus sebagai pemateri, Indah sebagai pengumpul materi dan moderator, Anida sebagai editor video dan PowerPoint. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.